Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryana Herawati, mahasiswa jurusan Sistem Informasi tahun 2018. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai proyek penerapan fitur sharing knowledge, studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle, Pabrik Palembang. Tujuan dan sasaran proyek. Tujuan dan sasaran proyek ini adalah untuk membuat sebuah knowledge management system atau KMS dengan menggunakan algoritma Apostolico Giancarlo pada PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pabrik Palembang. Yang dimana hasil dari penelitian ini adalah para pegawai perusahaan dapat mendokumentasikan dan membagikan knowledge ke pegawai perusahaan lainnya. Yang selanjutnya adalah manfaat proyek. Yang pertama, menumbuhkan budaya sharing knowledge yang bermanfaat antar pegawai laboratorium PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pabrik Palembang. Yang kedua, memberikan wadah untuk pegawai laboratorium PT Indofood CBP Sukses Makmur untuk melakukan sharing knowledge. Yang ketiga, membantu PT Indofood CBP Sukses Makmur dalam mengelola aset-aset knowledge yang ada sehingga dapat didokumentasikan dan di-share. Yang keempat, menyimpan dan menjaga pengetahuan secara terstruktur agar dapat digunakan dan dicari kembali dengan mudah saat diperlukan. Yang selanjutnya adalah metodologi. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada beberapa metodologi, diantaranya kerangka kerja KM, the 10-step KM Roadmap yang dipaparkan Amrit Tiwana, dan acuan dari beberapa penyesuaian pada penelitian knowledge management sebelumnya oleh Christoffel Santa, yang digabung menjadi sebuah metodologi baru. Yang selanjutnya adalah diagram WBS. Pada proyek ini terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan dan evaluasi infrastruktur. Lalu, tahap analisis dan perancangan knowledge management. Kemudian yang ketiga, pengembangan knowledge management. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Lalu yang selanjutnya adalah diagram struktur organisasi pelaksana proyek. Proyek ini diketuai oleh manajer proyek, seperti terlihat pada gambar, di mana pada tahap persiapan dan evaluasi infrastruktur terbagi menjadi 2, staff yang di dalamnya terdapat interviewer, dokumentator, dan juga staf administrator, dan juga tenaga ahli, di mana di dalamnya terdapat sistem analis dan juga project manager. Pada tahap kedua, yaitu analisis dan knowledge management juga dibagi menjadi 2, di mana staff terdapat staff supporting dan dokumentator. Kemudian tenaga ahli terdapat sistem analis dan juga project manager. Pada tahap ketiga, dibagi menjadi 2 juga, di mana di dalam staff terdapat staff supporting. Kemudian, tenaga ahli ada sistem analis, project manager, programmer, dan juga database administrator. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi dibagi menjadi 2, di mana staff terdapat interviewer dan dokumentator, kemudian tenaga ahli terdapat sistem analis, project manager, programmer, dan database administrator. Selanjutnya adalah tabel estimasi anggaran proyek. Pada tabel estimasi anggaran proyek ini terlihat total anggaran proyek sebesar 35.840.000. Pada tabel estimasi anggaran proyek ini terdapat kode task,
nama task atau aktivitas, kemudian nama SDM pelaksana yang di dalamnya terdapat nama SDM, jumlah SDM, lama hari kerja SDM, jumlah honornya, dan juga total bayar SDM. Kemudian terdapat juga peralatan yang diperlukan. Terdapat juga peralatan yang diperlukan, di mana di dalamnya terdapat nama alat, jumlah, harga, dan juga total bayarnya. Kemudian terdapat juga biaya perjalanan dinas perharinya yang di dalamnya terdapat nama alat transportasi, lama pemakaian, harganya, dan juga total bayar. Yang kemudian nantinya akan ditotal keseluruhan.